Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam hebat luar biasa. Malam hari ini, Anda tahu sendiri di Instagram saya sangat sibuk. Malam hari ini saya masih ada acara di Bali. Tapi karena permintaan dari mentor Anda, Ibu Maya Maramis dan Pak Daniel, saya mau sempatkan waktu 10 menit ini saja. Semoga 10 menit ini bisa berdampak bagi hidup kalian. Oke, saya akan cerita tentang seorang pelaut. Ya, ada seorang pelaut yang mana dia itu pada abad 14, tepatnya pada 1492. Beliau itu adalah seseorang yang selalu berlayar di lautan dengan ABK-nya. ABK itu anak buah kapal. Kapal itu terus berlayar, satu sama lain terus berlayar, tidak mengenal capek, karena dia terus mau mencari sebuah kehidupan yang lebih layak. Nah, tapi kapal tersebut akhirnya berhenti di sebuah pulau, dan akhirnya nggak lama kemudian, ketika anak buah kapalnya turun, dan dia perlu mencoba untuk berhenti di pulau tersebut, mencari kehidupan di pulau itu, sebulan, 2 bulan, nggak lama kemudian berlayar lagi, karena pulau itu akhirnya gersang, pulau itu juga tidak ada kehidupan, pulau itu sepertinya tidak punya masa depan, dan akhirnya dia mencari peruntungan untuk berlayar lagi ke, semoga menaklukkan pulau yang lain. Dan akhirnya begitu juga pulau kedua, pulau ketiga, dan tidak terasa kapal itu sudah berlayar lebih dari berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun saya beritahu. Dan dari ABK-nya yang masih muda, dan sekarang mereka itu sudah punya usia. Tapi akhirnya suatu ketika si pemimpinnya atau si nakodanya, dia merasa ada yang salah dengan kapal ini yang terus berlabuh, tapi seperti tidak ada arah dan tujuan. Karena setiap kali masuk ke sebuah pulau, dan ujung-ujungnya kapal ini harus berlayar kembali dan tidak bisa menaklukkan pulau tersebut. Tapi si pemimpinnya juga sudah, semua pada mengeluh. Kapten, saya sudah capek berlayar. Sampai kapan kita mau terus berlayar, Kapten? Loh, bukankah kalian mau menaklukkan pulau ini? Ya, Kapten, tapi pulaunya kita tidak pernah beruntung. Kita tidak pernah bisa menaklukkan pulau ini. Oke, Kapten berkata, sekali lagi kita berlayar, di depan ada pulau, kita tidak akan pernah berlayar kembali. Siap, Kapten. Tapi bukankah setiap kali kaptennya berkata seperti itu, tapi selalu tidak pernah berhasil menaklukkan pulau tersebut? Karena apa? Karena akhirnya kalau 1-2 anak buah kapalnya menyerah, akhirnya mereka berlayar kembali. Tetapi kali ini kaptennya bertekad, dia punya satu jurus yang jitu. Ketika semua menaklukkan ada satu daratan besar di depan, oke, ini daratan terakhir yang harus kita taklukkan, pulau ini. Apapun yang terjadi, kita harus taklukkan pulau ini, kita harus taklukkan daratan ini, dan kita tidak pernah akan berlayar kembali. Siap, Kapten. Nah, ketika semua anak buah kapalnya turun satu persatu, ini yang tidak pernah dilakukan oleh kaptennya. Anak buah kapal terakhir turun, langsung kaptennya mengambil sebuah api, dan dia siram bensin, dan langsung kapalnya dibakar. Wah, langsung semua anak buah kapal kaget. Loh, Kapten, ngapain kapalnya dibakar? Ngapain kapalnya dibakar? Kan kita tidak bisa berlayar lagi. Kita nggak punya kapal lagi, Kapten. Kalau kita mati kelaparan di pulau ini gimana? Semua pada teriak-teriak semua. Kapten bilang, bukankah ini adalah komitmen? Selama kita tidak pernah akan berlayar kembali kalau selama kapalnya masih ada. Artinya apa? Manusia otaknya selalu sama. Ketika dia masih punya pilihan, dia akan cari pilihan lain. Kalau kita sudah tidak punya pilihan, kita akan fokus dan kita akan bakar kapal ini. Dan akhirnya kapalnya hangus, semua menangis, pilihannya cuma 2. Taklukkan pulau itu atau kita mati bersama-sama di pulau ini. Dan Anda tahu pulau itu siapa? Pulau itu adalah daratan Amerika yang ditemukan 1492. Dan siapa kapten kapal itu? Beliau adalah Christophorus Columbus. Silakan cek kapten kapal ini, konfirmasi kata-kata saya ini di Google. Silakan search cerita saya. Dan itulah awal Columbus menemukan benua Amerika. Dia bukan cuma menemukan pulau, dia bukan cuma menemukan daratan. Dia menemukan benua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Nggak main-main. Dan itu berawal dari apa? Sebuah keputusan. Nah, malam hari ini, saya percaya kalau Anda benar-benar mau mengubah nasib, Anda berani bakar kapal. KK Indonesia motivasinya udah bagus, tadi Bu Hedi motivasinya udah keren, kami semua sudah lengkap, perusahaan sudah lengkap, produk sudah lengkap, bahkan kamu bisa mengubah nasib berangkat ke Turki tahun depan. Tahun 2022 ini kamu bisa benar-benar berangkat ke Turki. Kalau kamu siap bakar kapal sekarang, siap mati-matian sekarang, konsultasikan dengan mentor Anda, pengundang Anda, Hidup Aganda.
akan totalitas berubah berkat komunitas Yes bersama GG Indonesia. Demikian cerita saya malam hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama. Semoga kisah singkat saya ini bisa mengubah totalitas hidup kalian. Percuma selengkap apapun GG Indonesia memberikan peralatan, dokumen, produk sebagus apapun, tidak berguna kalau kalian tidak mau bakar kapal. Apa yang harus dibakar? Rasa malas Anda. Apa yang harus dibakar? Alasan kalian. Apa yang harus dibakar? Saya nggak punya modal lah, saya nggak punya relasi lah. Semua alasan penuh bacot itu harus dibakar. Kalau kalian tidak dibakar, kalian tidak mati-matian, tidak pernah akan ada kesuksesan sampai hari ini. Terima kasih, selamat malam, and always salam hebat luar biasa. Ciri-ciri orang Indonesia: lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat, suka, beli. Lihat nih, suka nih, beli. Nah, lihat lagi, suka lagi, beli lagi. Ya, sharing dan motivasi yang sangat luar biasa dari Bapak Chandra Putra Negara tadi telah menjadi penutup yang sempurna dari webinar kita malam hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Salam hebat luar biasa.